Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Susilowati dari program Studi Pendidikan Matematika Universitas Widyadharma Klaten. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang mata kuliah Statistika Matematika dengan subbab metode GDF. Berikut materi dan contoh soal. Sekarang kita membahas tentang pengertian metode GDF. Teknik fungsi distribusi kumulatif atau cumulative distribution function atau yang biasa disebut dengan metode GDF. Metode GDF merupakan metode umum yang mengekspresikan peubah acak baru dengan istilah peubah acak lama. Misalkan peubah acak X memiliki fungsi distribusi kumulatif fxx dan beberapa fungsi Y yang menjadi daya tarik, misalkan Y sama dengan UX. Dengan demikian, Y kurang dari sama dengan Y dan X anggota AY adalah kejadian-kejadian yang sama. Sehingga FYY sama dengan peluang UX kurang dari sama dengan Y. Dari bentuk persamaan FYY sama dengan peluang UX kurang dari sama dengan Y dapat dinyatakan sebagai P dalam kurung X anggota AY. Peluang ini dapat dinyatakan sebagai bentuk integral dari fungsi densitas peluang fxx sepanjang X di AY jika X adalah kasus diskrit. Selanjutnya kita masuk ke contoh kejadian. Contoh dalam kasus kontinu. FYY sama dengan integral fxx dx dari x1 sampai x2 sama dengan integral fxx dx dengan batas x1 sampai 0 ditambah integral fxx dx dengan batas 0 sampai x2. Maka integral fxx dx dengan batas 0 sampai x2 dikurangi integral fxx dx dengan batas 0 sampai x1 diperoleh hasil fxx2 dikurangi fxx1. Maka densitas peluang dari fxx2 dikurangi fxx1 adalah FYY sama dengan D per DY FYY. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Misalkan fungsi distribusi kumulatif peubah acak X, yaitu fxx sama dengan 1 dikurangi E pangkat negatif 2x, dengan batas X kurang dari 0 dan lebih dari tak hingga, dan tertarik untuk mengetahui fungsi distribusi dari peubah acak Y sama dengan E pangkat X. Untuk penyelesaiannya, misalkan fungsi distribusi Y dapat dinyatakan sebagai FYY sama dengan peluang Y kurang dari sama dengan Y. Maka kita mengganti Y sama dengan E pangkat X menjadi peluang E pangkat X kurang dari sama dengan Y. Karena E pangkat X sama dengan X, maka peluang X kurang dari sama dengan ln Y. Maka fx kali ln Y, sehingga didapatkan 1 dikurangi E pangkat negatif 2 ln Y sama dengan 1 dikurangi E pangkat ln Y pangkat min 2. Hasilnya 1 dikurangi Y pangkat min 2. Sekarang kita akan menentukan batas-batas untuk peubah acak Y. Ingat bahwa X lebih dari 0 dan kurang dari tak hingga. Maka batas peluang acak Y akan terletak di antara E pangkat 0 dan E pangkat tak hingga. Jadi, Y lebih dari 1 dan kurang dari tak hingga. Tentu saja untuk X lainnya, maka Y akan bernilai 0. Dengan demikian, FYY sama dengan 1 dikurangi Y pangkat negatif 2 dengan batas Y lebih dari 1 dan kurang dari tak hingga, maka fungsi densitas peluang Y adalah FYY sama dengan D per DY FYY. Karena FYY sama dengan 1 dikurangi Y pangkat negatif 2,
maka hasilnya 2Y pangkat 3 dengan batas Y lebih dari 1 dan kurang dari tak hingga. Untuk referensi materi di atas, saya menggunakan 2 referensi. Yang pertama, 1 dari Iwayan Sumarjana SSI tahun 2010 dengan judul Model Statistika Matematika 1. Yang kedua dari Meita Dwi Kurniasi MPD pada tahun 2017 berjudul Statistika Matematika. Sekian yang dapat saya sampaikan pada materi tersebut. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.